Dunia ini tidak tempat kami selamanya dan tidak akan pernah nyaman. Tapi kami percaya Tuhan menyertai kami selama kami ada di dunia ini. Tuhan, kami sebentar akan mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Kami percaya akan membuat kami semakin mengasihi Tuhan dan membentuk kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu ini. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu saudara semua. Mari kita bersuka cita ada di hadirat Tuhan. Ada banyak tempat di dunia, bahkan semakin bertambah hambatan bagi melayani saudara di Indonesia kita ini. Dan kalau kita masih diberi kesempatan, legalitas tanah semua itu karena perhitungan semua banyak gereja di berbagai tempat di Indonesia ini, saudara harus tutup dan hamba-hamba Tuhan keluar masuk penjara karena Injil. Jadi kalau saudara tidak menikmati kebebasan beribadah itu satu kesalahan besar, sebab tidak selamanya kita bisa seperti ini. Mari kita buka kitab kita dari kitab Keluaran pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Keluaran pasal 6 bergantian, kembali kita bangkit berdiri. Kita baca bergantian, saya mulai dari ayatnya yang pertama. Selanjutnya Allah berfirman kepada Musa, "Akulah Tuhan." Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Sebab itu katakanlah kepada orang Israel, "Akulah Tuhan. Aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir dan melepaskan kamu dari perbudakan mereka. Aku akan menebus kamu dengan tangan yang teracun dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa aku adalah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari paksa orang Mesir. Aku akan membawa kamu ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah untuk diberikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mendapatkan negeri yang kepada Israel, tetapi mereka tidak menjalankan susah karena mereka putus-asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak fasih berbicara." Demikianlah Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Setelah mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir." Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau meluangkan waktu mendengar firman Tuhan, baik atau tidak baik, dia akan menerima berkat Tuhan. Firman Tuhan kita berjudul tetap beritakan firman walau ditolak. Kisah ini menceritakan pengutusan kembali daripada Musa. Musa diutus Tuhan pada saat usianya 80 tahun. Udah jauh daripada usulnya. 40 tahun dia ada di istana dididik oleh putri Firaun.
sebagai anak, sebagai pangeran. Dan juga 40 tahun dia menggembalakan bukan manusia tetapi kambing domba, itu pun bukan miliknya tapi milik mertuanya. Dan satu kali ketika dia menggembalakan kambing domba milik mertuanya, dia ditemui Tuhan umur 80 tahun. So, bayangkan umur orang 80 tahun. Bulan Agustus nanti Bapak Gembala berumur 67 tahun. Bayangkan dia orang berumur 80 tahun, bagaimana kekuatan fisiknya, mental, memorinya, ya, itu banyak sekali perubahan. Tetapi dalam kelemahan itu, dalam usia yang sangat tua itu, dia dipanggil oleh Allah untuk membebaskan bukan satu orang, tetapi satu bangsa yang besar. Apa Allah salah memilih orang? Bukankah banyak orang yang lebih muda, lebih pintar, yang bukan orang buronan yang dikejar-kejar sampai dia lari dan menikah di pelarian. Tetapi rupanya Tuhan sudah memilih dia. Dia orang yang dikecualikan dari sekian banyak anak laki-laki Israel. Itulah Musa, satu-satunya yang terluput dari pembunuhan. Dia diambil dari sungai Nil, sehingga disebut dalam bahasa Mesir Musa, artinya diambil dari air. Ketika dia dididik, satu kali dia melihat bangsa Israel itu ditindas. Jadi dari muda dia sudah punya perasaan, aku ini orang yang berbeda di antara orang-orang di istana ini. Bahwa ini bukan istanaku. Istanaku adalah nanti akan ditunjukkan oleh Tuhan. Dan bangsa yang ditindas ini adalah darah dagingku. Dan ketika dia ada melihat penindasan, dia berusaha untuk membela. Jadi saudara, dari muda Tuhan sudah melihat sifat orang. Dia nanti mau bakal jadi apa, udah kelihatan karakternya. Oh, dia ada sifat mau membela, mau menolong, mau memimpin. Tetapi ketika justru dia dipilih oleh Tuhan, setelah genap waktunya 80 tahun, dia berkata, aku tidak petah lidah. Dalam terjemahan terbaru, aku tidak fasih berbicara. Artinya, saudara kekasih, dalam hidup ini, dalam panggilan Allah, ada banyak orang yang dipanggil oleh Allah bukan karena dia pintar berbicara, bukan karena punya pengetahuan yang luas, bukan karena dia orang yang mempunyai, bukan. Sebaliknya, Musa adalah orang yang terbuang jauh, dan dia bukan orang yang memiliki harta, tapi dia juga, saudara, kasihannya dikatakan, aku bukan orang yang fasih berbicara. Dan kekasih, fasih berbicara bukan andalan utama untuk bisa kita bersaksi melayani, bukan. Terlalu fasih juga berbicara, seringkali kita menjadi slave, artinya salah berbicara. Dan dia dipilih oleh Tuhan. Dan ketika dia dipilih oleh Tuhan, saudara, akhirnya dia mau dalam hidup panggilan Tuhan, saudara. Panggilan Tuhan ini ada dua jenis manusia. Satu, saudara yang kekasih, dia adalah terpaksa mau, terpaksa dia mau melayani. Ya nggak apa-apa terpaksa, tapi akhirnya diproses sehingga dia mau melayani makin bagus, makin bagus. Saudara kekasih, itulah Musa. Jadi yang pertama, saudara, sebenarnya ada orang yang melayani karena sukarela, yang memberi hatinya, yang ambil bagian, sukarela, tanpa pamrih, dia melayani dengan sukarela. Dan yang kedua tadi, itulah Musa, terpaksa rela. Terpaksa rela. Tapi walaupun demikian, dua-duanya Tuhan mau pakai. Zaman sekarang ini, saudara, sulit didapatkan orang yang sukarela. Kalau sukarela, saudara, tidak pamrih, tidak neko-neko, dia punya hati yang tulus,
mau diterima orang, mau tidak, mau diejek, mau dilukai, dia dengan sukarela karena ada satu panggilan, dia akan tahan, dia akan tetap ada posisinya, dia mau melayani, itu sukarela. Yang kedua, terpaksa rela karena tekanan daripada Tuhan dan dia merasa tidak enak, dia takut kalau sempat dia tidak mau. Dan ini juga perlu saudara zaman sekarang. Sangat sulit dicari orang yang sukarela. Semua berbagai alasan. Karena memang semua orang punya kepentingan. Ya, tetapi orang harus diselamatkan. Orang harus diingatkan sebenarnya kasih. Dan Musa adalah bukan orang yang sukarela, tetapi dia terpaksa rela sebenarnya kasih. Mulailah Tuhan. Yang pertama saudara ada di hati Tuhan. Nomor satu, umat itu memang harus dihukum untuk memproses. Saudara, dalam hidup ini tidak ada yang enak. Tidak ada yang enak. Dari dulu sampai sekarang tidak ada yang enak. Dan tidak ada yang bisa semua berjalan lancar. Kita gampang berharap supaya orang melayani kita, manis sama kita. Apalagi kalau kita merasa telah berjasa, telah berbuat sesuatu, kita seolah-olah ingin dilayani. Tapi tidak seperti itu kenyataan dalam hidup. Tidak seperti itu. Tuhan begitu baik kepada bangsa Israel, tapi mereka tidak baik kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan harus mendisiplinkan. Dan mereka dibuang ke Mesir dan mereka ditindas sedemikian rupa. Tapi walaupun demikian, itu adalah bagian dari proses. Demikian juga kita dalam hidup ini. Kalau kita saudara satu kali sedang diproses oleh Tuhan, itu adalah kemurahan hati Tuhan sama kita. Kadang Tuhan memproses kita melalui mulut orang lain, melalui sikap orang lain. Ya, Tuhan membentuk kita melalui orang lain, melalui peristiwa, melalui kerugian, melalui sakit penyakit, melalui banyak hal. Tuhan memproses manusia supaya kita mengetahui bahwa hidup kita bukan kita yang ngatur, tapi Tuhan yang mengatur. Dalam pembacaan tadi dikatakan, akulah Tuhan. Akulah Tuhan. Tuhan mau katakan, aku yang mengatur hidupmu, bukan engkau yang memutuskan. Aku yang mengatur anak-anakmu, dan bukan engkau. Demikian juga anak muda, aku yang mengatur engkau, bukan engkau yang mau mengatur aku. Tuhan katakan, akulah Tuhan. Dalam bahasa aslinya adalah ego-em. Aku Tuhan yang maha kuasa. Suka-sukaku. Terus semuanya ada lagu, kata suka-sukamu Tuhan. Kita ada di dalam kuasa otoritas Tuhan. Sehingga kita tidak mudah, saudara, tidak bisa menerima perkataan. Luka di hati Tuhan pakai untuk membentuk manusia menjadi lebih bagus. Seperti untuk membentuk satu benda tajam. Kalau dia dibuat daripada logam atau baja atau besi, dia mesti dipukul untuk terbentuk. Memang dia besi, tetapi dia belum bisa dipakai kalau belum dipalu-palu sehingga boleh dipakai. Hidup ini seperti itu. Untuk membentuk kita, ada kalanya Tuhan gosok, Tuhan palu sehingga kita menjadi orang yang berguna. Sebab kita adalah orang yang berdosa, perlu dibentuk karakter kita menjadi lebih baik. Di tangan Tuhan yang buruk menjadi baik. Di tangan Tuhan besi, baja, atau bekas apa itu, apa-apanya mobil itu, di tangan tukang besi, pandai besi, bisa menjadi pedang, tombak, dan sebagainya. Itulah tangan Tuhan. Jadi akulah Tuhan. Berkali-kali dalam bacaan tadi dikatakan akulah Tuhan. Dia bisa mengajar manusia, saudara. Di dalam Keluaran pasal 4 dimulai diceritakan sebagai kasih perintah Allah kepada Musa untuk membebaskan bangsa Israel. Namun direspon oleh Musa di Keluaran 5 ayat 22.
Keluaran 5 ayat 22, Musa komplain sama Tuhan. Ya. Dikatakan, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Tuhan kalau ada emosi, dia bengis. Tuhan, mengapakah kau perlakukan umatmu ini begitu bengis? Pertanyaan Musa. Dia merasa, aku lebih lembut dari engkau Tuhan. Kenapa Tuhan begitu bengis? Dan selanjutnya dia protes. Udah tahu bangsa itu Tuhan hukum, mengapa pula aku yang kau utus? Keluaran 5 ayat 22. Karena kadang dalam hidup ini seperti itu ya. Tuhan, orang tuh kasihan kali, kok 3 kali Tuhan? Kenapa Tuhan? Itu rahasia Tuhan. Dan kenapa pula aku kau suruh ingatkan orang itu? Sampai capek pun aku bicara Tuhan, takkan mau dengar orang itu. Kadang-kadang di hati gembala seperti itu. Dalam kunjungan, dalam doa, berkali-kali tak mempan sampai sekarang. Tak mempan. Berbagai trik cara tak mempan. Tuhanlah yang beri kekuatan. Dan Musa berkata, mengapa aku kau utus? Biarin aja hancur. Seperti Yunus, biarkan saja Tuhan. Tapi itulah Tuhan. Kalau dia menyuruh, memang harus dikerjakan, mau diterima, mau tidak. Firman Tuhan di dunia adalah tetap beritakan walau ditolak. Itu hal yang sangat sulit seringkali. Mengapa pula aku yang kau utus? Ini adalah kalimat penolakan. Keluaran 5 ayat 23, dia kembali menceritakan penolakan itu. Sebab sejak aku pergi menghadap Fir'aun untuk berbicara atas namamu. Bayangkan, dia adalah duta diplomat, berbicara atas nama Tuhan. Seperti diplomat di luar negeri, berbicara atas nama presiden atau pemerintah yang mengutus sebagai diplomat. Sebagai diplomat dia harus bisa berdiplomasi, bernegosiasi, bagaimana supaya ada kebaikan. Aku berbicara atas namamu. Para hamba Tuhan, dia berbicara atas nama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tetapi katanya demikian. Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Makin berdiplomasi, bangsa Israel makin ditekan. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Udah aku datang pakai nama Tuhan, tapi nggak ada gunanya Tuhan ternyata. Di mana kuasa perkataan itu terhadap diriku, di dalam diriku ini? Dan ternyata tak dilepaskan. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini seperti itu. Tuhan masih mau mengajar sedemikian rupa. Lalu Tuhan pun menjawab, itu disambung dengan Keluaran pasal 6. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa di ayat 2 pasal 6. Dikatakan, akulah Tuhan. Artinya Tuhan berkuasa. Mau dia bengis, mau dia ramah, mau dia tekan, mau dia keraskan hati orang. Sekarang jangan lupa, kalau kita terlalu lama mengeraskan hati, kita pikir Tuhan akan mengemis, makin dikeraskan. Jadi kekerasan hati kalau udah mulai dari Tuhan, memang Tuhan biarkan untuk dihancurkan. Fir'aun sengaja dikeraskan untuk dihancurkan. Nanti mereka hanyut, tenggelam. Jadi juga tentaranya semua Tuhan keraskan untuk dihukum. Saudara coba terus keras hati, teruslah keras hati, karena akan dihukum. Setiap semua orang keras hati, saudara kasih, dia dipersiapkan buat dihukum. Tapi kita sebagai anak Tuhan beritakan terus firman, supaya kita tidak berhutang nyawa sama orang itu. Beritakan saja, kuatkan. Itu dikatakan, akulah Tuhan. Selanjutnya dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham. Ingat. Dulu Abraham kujumpai, aku tampakkan diri pada Abraham. Tinggalkan Ur Kasdim. Ya Tuhan, bagaimana kampung aku harap yang banyak ini? Tinggalkan.
Terus mau kemana Tuhan? Nanti kutunjukkan, pokoknya ayo. Udah dipimpin Tuhan, ternyata dia gak punya anak. Kadang-kadang hidup seperti itu. Tetapi akhirnya dia dapat anak. Setelah lama diproses Tuhan, lahirlah anaknya Ishak. Ishak juga lama sedikit lupa. Lahirlah dari Ishak Esau dan Yakub. Tapi yang dipakai adalah Yakub. Sehingga Allah berkata, aku telah melampahkan diri kepada nomor satu Abraham, terus keturunannya Ishak, terus keturunannya Yakub. Artinya akulah yang berbicara dari leluhurmu, Abraham, Ishak dan Yakub. Orang-orang ini adalah menang karena aku. Aku adalah aku yang mengatur nasib hidup orang. Aku telah berbicara kepada mereka. Abraham menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dia mengatakan, aku yang menguasai. Darah tanamkan dalam hidup kita, yang menguasai hidup kita, tiap keluarga, tiap pribadi, anak-anak kita, Tuhan. Amin Bapak Ibu. Andalkan Tuhan, saudara. Andalkan Tuhan. Tuhan masih melakukan pembebasan, pertolongan. Kalau kita mau dengar Tuhan, jangan keraskan hati. Dikatakan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Ada yang kitab saudara. Sebagai Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Selanjutnya dikatakan dalam Keluaran 6 ayat 6 telah kita baca tadi, katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu. Janji Tuhan bagi kita dari perjanjian lama, bagi orang-orang yang terbelenggu, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa Mesir. Yang kedua, aku akan melepaskan kamu dari perbudakan mereka dan menebus kamu dari tangan yang dengan tangan yang teracung. Ayat 8, aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, dan aku memberikan kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan, selalu akulah Tuhan, akulah Tuhan. Sifat Tuhan dari dulu yang terlihat dalam sifat Yesus Kristus. Nomor satu dikatakan adalah aku membebaskan. Yesuslah membebaskan kita. Melepaskan, Yesuslah melepaskan kita. Menebus, Yesuslah yang menebus kita. Selanjutnya, membawa kamu ke negeri dengan sumpah. Yesuslah yang membawa kita ke negeri yang baru, Yerusalem yang baru. Kemudian dikatakan, memberi kepadamu untuk menjadi milikmu. Hidup yang kekal dia berikan kepada kita. Sifat Allah itu yang dilihat oleh Musa ada dalam pribadi Yesus Kristus. Sifat Bapa itu ada di dalam diri Yesus Kristus. Yohanes 14 ayat 9, satu kali sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia ngomong sama murid-muridnya, aku akan pergi ke sana. Kemana engkau pergi Tuhan? Ke tempat Bapa di surga. Dikatakan, nanti kalian juga akan ke sana. Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Gimana sih Bapamu itu? Katakan pergi kepada Bapa. Gimana Bapa itu ya? Kami tidak tahu. Yang kami tahu adalah dirimu selama ini yang melayani kami. Tapi Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 9, dia katakan demikian. Kita lihat ayat itu. Yohanes 14 ayat 9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Banyak orang udah jadi Kristen tapi tidak kenal siapa Yesus. Barang siapa telah melihat aku, yaitu Yesus, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Kalau mau tahu Allah Bapa di surga, harus melihat Yesus. Itu sebabnya kita selalu berkata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Dia Allah yang menjadi manusia. Bagaimana kita melihat Bapa?
Bagaimana orang-orang lain di dunia bisa melihat Allah di surga? Tuhan sudah katakan tidak mungkin. Siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Sebelumnya Yohanes 14 ayat yang ke-7. Coba dicek langsungnya biar cepat ya. Sekiranya kamu mengenal aku, ini perlu kita mengenal siapa Yesus. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Dia mau katakan, kalau kau tidak kenal aku, yang datang ke dunia menebus, membebaskan, kamu tidak akan pernah mengenal Bapa. Jadi sekarang ini kamu mengenal Dia. Kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Yesus yang menebus dosa kita, yang membebaskan kita, yang mempersiapkan tempat bagi kita negeri yang mulia, dikatakan saudara telah melihat surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan Yesus sudah katakan, Dia yang jadi jauh sebelumnya sifat itu, sifat Bapa itu terlihat dalam diri Yesus Kristus Bapa Ibu. Selanjutnya dikatakan Keluaran 6 ayat 12. Setelah Tuhan berkata, aku adalah akulah Tuhan. Tidak mudah memang untuk menjadi percaya sama Tuhan. Ya, orang seringkali pakai logika, mana ada Tuhan itu hidup. Buktinya aku berdoa seperti inilah. Buktinya begini, buktinya begini, buktinya begini. Saudara, itulah diperlukan iman. Ya, dijawab, nggak dijawab, dikabulkan, itu otoritas Tuhan. Mau dia kabulkan, mau bagaimana, itu otoritas akulah Tuhan. Situlah iman kita diuji. Kadang-kadang iman kita itu berbuah hasil, tapi ada kalanya yang otoritas Tuhan berkata tidak, cukup itu bagian. Dijawab oleh Musa, Keluaran 6 ayat 12. Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan. Artinya kata tetapi, dia tidak mau katakan iya Tuhan aku mau. Kadang-kadang hidup ini seperti itu. Tuhan sudah proses, Tuhan sudah ingatkan, kerjakan, lakukan, tapi tidak mau. Kita kasih jawaban seperti Musa ini. Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku? Aku seorang yang tidak petah lidahnya, yang tidak fasih berbicara. Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Kadang kita hidup seperti itu, saudara. Kalau mau melayani, anakku sendiri tidak mendengar aku, istriku sendiri tidak tunduk kepadaku. Bagaimana aku mengajari anak orang? Kadang seperti itu hidup. Bagaimana aku ingatkan ibu-ibu yang lain? Berat melayani itu. Amin. Amin. Gimana aku melayani mereka? Aku aja keadaanku seperti ini, Tuhan. Kadang-kadang kita berputus asa, tidak mau bergerak maju karena kita melihat orang Israel sendiri, darah dagingmu sendiri, keluargamu sendiri. Kenapa berbicara seperti itu, saudara? Karena memang pilihan Tuhan bagi kita, bukan karena kita orang lebih baik. Bukan saya orang karena lebih baik sehingga dipilih menjadi seorang gembala sidang. Bukan. Ada banyak orang melihat kekurangan orang lain sehingga mengatakan dia tidak cocok. Tapi itulah otoritas Tuhan. Semua orang yang dipilih bukan karena dia hebat, tapi otoritas Tuhan karena pilihan Allah. Kenapa Musa yang diutus? Kenapa tidak abangnya Firaun? Kenapa Yakub yang dipilih? Kenapa tidak Esau abangnya? Kenapa tidak Ismail yang pertama lahir? Walaupun dari pembantunya, kan dia pertama lahir. Kenapa harus Ishak? Itu rahasia Tuhan dalam hidup ini. Bukan karena kita hebat. Teruslah ikut Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kuasa Tuhan tetap ada. Aku adalah aku. Itu saudara kasih dalam kehidupan ini, saudara. Mari kita ingat bahwa
Tuhan akan menolong kita, melepaskan dari semua kesulitan. Dia akan menebus kita di dalam pribadi Yesus Kristus. Kalau kita mau melayani dengan sukarela, amin. Amin. Jangan terpaksa rela. Banyak memang terpaksa rela sedekasa. Kalau memang ternyata kalau dilihat-lihat ya, orang yang mau melayani Tuhan itu jarang, saudara. Jarang sekali di berbagai denominasi, di semua sekte. Kalau kita lihat, mereka itu bukan orang-orang, misalnya orang yang punya kelebihan. Mau siapapun itu kita lihat, bukan orang yang punya kelebihan. Biasanya orang yang kelebihan dipakai buat dunia. Dunia memilih seseorang, kriterianya mesti cukup. Untuk punya jabatan ini, job ini, dia harus skill ini, dia harus training ini, dia punya pengetahuan ini diterima. Persyaratan cukup jelas buat dunia begitu. Mau jadi dokter dia harus lulus tes ini, lulus sertifikasi ini, lulus ini. Mau masuk jabatan ini mesti bla 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 bla. Itu dunia. Kalau buat Tuhan itu bukan rating nomor 1. Tuhan mau katakan bukan itu. Kalau itu nanti engkau membanggakan kebolehanmu itu. Tuhan mau katakan aku adalah aku bisa memakai engkau supaya bekerja dalam dirimu, bukan engkau tetapi kuasaku. Itulah Tuhan. Jadi semua yang dipakai oleh Tuhan dari kitab perjanjian lama ke perjanjian baru, mereka secara umum kan orang yang luar biasa. Mereka orang-orang yang rela mati, rela diinjak. 12 rasul orang yang rela mati, rela diinjak, rela dimaki-maki. Itu Tuhan. Karena pelayan itu berat, jadi mesti orang yang rela dimaki-maki. Orang Israel sendiri terima aku, tapi mau juga jalan. Ya, mau diterima, mau ditolak, mau datang, mau gimana, terserah. Tetap kerjakan. Itu tugas. Kalau tidak ada lagi orang yang mau mengerjakan itu, dunia ini hancur. Amin Bapak Ibu? Amin? Ini mesti ada orang yang memang hamba Tuhan itu artinya tetap. Mau diterima, mau tidak, mau disokong, mau jemaat setia, mau bagaimana, jalan terus. Tetapi mari kita sebagai anak Tuhan yang telah mengerti kasih Tuhan, kita akan respon firman Tuhan. Amin. Amin. Kita orang yang telah melewati proses untuk Tuhan. Kita Israel rohani, tidak seperti Israel dulu yang keras kepala. Kita Israel rohani yang telah mendapat pertolongan daripada Allah Roh Kudus. Amin. Amin. Nanti sebentar saudara ada penyerahan anak, ada keluarga Bapak Trisha, ada ya? Ya. Mereka akan menyerahkan anak mereka yang kedua, seorang putri, Michelle Yanti Simanjuntak. Firman Tuhan sebelum nanti penyerahan anak, Mazmur 127 ayat 3. Nanti dipanggil ke depannya. Ini masih firman Tuhan. Mazmur 127 ayat 3 berkata demikian. Sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan, dan buah kandungan adalah upah. Kalau dikasih kepercayaan lagi anak yang kedua seorang putri, catat ayat ini, anak-anak itu milik pusaka Tuhan, jadi harus dibesarkan dengan baik.
tanggung jawab nafkah anak, harus kerja keras orang tua memenuhinya. Secara rohani jangan ada peristiwa yang menghalangi anak untuk datang ke rumah Tuhan. Puji Tuhan, hari ini pertama dibawa beribadah. Dia belum mengerti, tapi iman orang tua yang membawa anak itu untuk diselamatkan. Dan selanjutnya jangan sekedar hanya hari ini, di waktu-waktu ke depan ketika dia semakin besar, bawalah selalu ke rumah Tuhan. Dengan selalu dibawa ke rumah Tuhan, dia tahu aku orang Kristen telah ditebus dari anak-anak melalui iman orang tuaku, bahwa memang setiap hari Minggu harus ke rumah Tuhan. Otomatis menjadi kebiasaan. Karena kita berkata, Tuhan jangan kami datang beribadah hanya karena kebiasaan. Karena kebiasaan membuat kita tidak lepas dari gereja. Amin. Harus dibiasakan. Memang kebiasaan, kalau nggak pergi nggak enak. Ada saja. Harus dibiasakan. Kebiasaanlah membuat kita terikat dengan gereja. Kebiasaan saudara bermain di luar, kebiasaan saudara merokok membuat saudara diikat oleh rokok sampai sakit. Itu dari kebiasaan. Semua dimulai dari kebiasaan. Untuk dunia daging aja kebiasaan yang membuat hancur, tapi juga menjadi anak Tuhan kebiasaanlah hal-hal yang baik membuat saudara jauh lebih baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Kebiasaan itu penting. Kebiasaan hidup sehat, kebiasaan berbicara baik, sopan. Kebiasaan itu penting. Ya, kebiasaan. Jadi kalau saudara beribadah nomor satu karena apa? Kebiasaan. Kebiasaan. Itu harus dibiasakan. Karena biasalah kita terima firman Tuhan di gereja. Jadi ayat ini berkata, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka Tuhan. Karena milik pusaka hebat kan? Kalau sudah dikasih milik pusaka dari datu, dari opung kita. Kali orang tua saja ada tongkatnya, terletak di pojok rumah. Bapak Kenan bilang, ini tongkat opung ini, sama ya Pak ya. Izinlah sama opung udah gak ada pun dia. Dibawa aja saudara. Emangnya ada apa di tongkat itu? Gak ada apa-apanya. Tapi setelah dianggap itu seperti milik pusaka saudara ya. Jadi milik pusaka artinya sesuatu yang berharga. Amin. Jadi anak itu kalau namanya milik pusaka dijaga saudara. Kalau Tuhan aja yang memiliki itu, anak-anak kita ini milik pusaka Tuhan. Jangan ada yang menyediakan anak. Jangan ada yang menyediakan anak. Dan selanjutnya dikatakan, dan buat kandungan adalah upah. Mari kita selalu makin baik. Ada upahnya. Matius 19 ayat 14. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu jangan halang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Jadi Tuhan ingin semua anak-anak jemaat dari kecil pemilik kerajaan sorga. Amin. Amin. Dia mau dari kecil dibawa untuk datang kepada Tuhan. Dan nanti juga saudara di akhir ibadah ini ada baptisan air. Telah beberapa hari, beberapa kali ada bimbingan. Saya tidak tahu apakah mereka nangkap atau tidak. Firman yang sekian kali itu ya, Tuhanlah yang tahu pengajaran itu. Ya. Ada berapa kali Randy kita ketemu? Bukan lama jawabnya. Berapa? 4. Jadi itu udah berbagai pelajaran. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau diubahkan oleh Tuhan. Amin. Ketiganya,
ayat buat kalian dengar, Efesus pasal 4. Perhatikan. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 25, tolong di layar. Efesus pasal 4 ayat 21 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan. Itu hidup yang lama ya. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak-Nya, kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Baptisan air tidak sekedar menerima surat, datang kering keluar basah terus ganti baju, bukan. Tidak ada artinya kertas tanpa ada tekad hidup baru. Dalam gereja mainstream ini sama dengan Marguru Malua. Seminggu lalu atau gereja Mahanaim melepas banyak sekali Marguru Malua dan undangan buat menghadiri ucapan syukur begitu banyak. Kenapa? Nasihat di situ bahwa kau telah dewasa, tanggung jawab buat semuanya. Itu mesti datang, tulangnya, apanya, semua kasih nasihat. Jangan main-main tentang kekristenan. Seperti itu. Tanggalkan semua yang lama, sebab tanggung jawab sepenuhnya dari kalian. Telah dengar firman Tuhan. Dalam gereja saudara kita yang utama, yang berpusat di Vatikan, untuk menjadi calon baptis, katekisasi 1 tahun. Catat itu, 1 tahun. Sebenarnya kalau orang kepepet nggak mau di situ. Katekisasi beberapa kali di gereja Protestan atau Pentekostal boleh. Sudah gereja karismatik 4 kali katekisasi boleh dibaptis. Artinya begitu penting perubahan hidup. Berubahlah. Pak Gembala berapa kali katakan mesti ada pertobatan. Kalau hanya kertas saudara gak ada gunanya, maaf kata, ya, gak ada artinya bisa dirobek. Artinya berubahlah. Firman Tuhan sedang dikasih. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tuhan lain menyertai kita semua perjalanan hidup ini.